Oke. Kita rekam ya. Baik. Kita akan masuk di bab 4. Tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu yang bagaimana sih gitu ya? Persamaan garis lurus itu dia mempunyai rumus umum. Jadi dia itu punya rumus umum. Nah, rumus umumnya seperti apa? Rumus umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Ini umum banget ya. Ya, nanti yang diganti adalah A dan B-nya. Y, A dan B ini nanti berubah. Dia akan berubah, bukan menjadi Kamen Rider, bukan menjadi Ultraman, bukan ya. Dia akan berubah menjadi angka yang lain. Nah, contohnya ada yang bentar. Y sama dengan 2X plus 3. Y sama dengan min X plus 5. Min X ini ada angka goib ya di sini ya. Angka goib itu angka yang nggak kelihatan. Berapa angka goib? Angka 1. Jadi angka 1 itu boleh tidak ditulis ketika kita masuk ke aljabar. Ya, aljabar. Ingat ya di kelas 1 ya. Aljabar. Nah, angka goib itu boleh tidak ditulis angka 1 itu. Angka ini min X itu artinya min 1X gitu ya. Kemudian yang lainnya misalnya min 2X dikurangi 3 bisa. Nah, bentuknya kayak gini. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari persamaan garis lurus. Kenapa disebut persamaan? Tadi Ustadz bilang karena apa? Karena dia ada sama dengan di sini. Nah, persamaan. Di sini ada sama dengannya ya. Ada sama dengan di sini. Nah, Ustaz, bentar ya. Ada sama dengan di sini. Inilah kenapa disebut dengan persamaan. Y sama dengan 2X plus 3. Y sama dengan, Y sama dengan. Dan di situ pasti ada X dan Y. Persamaan garis lurus. Garis, maka ketika persamaan garis lurus, kita akan selalu berkutat pada bidang koordinat. Kalau ada bidang koordinat, pasti selalu ada sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, dalam persamaan garis lurus, pasti ada X dan Y. Itu menandakan itu ada sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi persamaan ini bentuknya seperti ini. Jadi kalian kalau menemukan soal persamaan kayak gini jangan bingung. Ya, Y sama dengan Y sama dengan gitu. Walaupun bentuknya kayak gini, misalnya 2X plus Y sama dengan 5. Maka kita rubah bentuknya menjadi Y sama dengan karena bentuknya seperti ini. Nanti biar apa? Biar mudah dalam pembacaannya. Itu ya. Maka kita pindah dulu kalau ini. Maka yang dipindah apa? Yang dipindah 2X-nya dipindah. Pindah kemana? Pindah ke ruas sebelah. Melewati sama dengan, dia akan berubah tanda. Ingat ya, ketika sebuah angka atau sebuah suku bilangan berpindah dari ruas satu ke ruas lainnya, dia akan berubah tanda. Ciri-ciri melewati ruas, dia melewati sama dengan. Jadi batasnya itu sama dengan. Itu ya. Maka dia kalau melewati atau berpindah ruas, maka dia berubah tanda. Maka menjadi Y sama dengan min 2X plus 5. Jadi positif ini tetap, yang awalnya positif, min 2X menjadi negatif. Itu ya, jadi itu. Nah, ada juga yang nanti benar kayak gini. Jadi kalian jangan bingung, tinggal kalian ubah aja. Itu terkait persamaannya. Jadi contoh persamaan itu kayak gini. Terus yang kedua adalah terkait yang pertama ya. Pertama terkait persamaan, yang kedua terkait grafik. Nah, di persamaan garis lurus kalian akan sering bertemu dengan grafik persamaan garis lurus. Grafik ini tentu akan kita tuangkan dalam
bidang koordinat atau di koordinat kartesius. Contoh nih, ada soal gambarlah grafik persamaan garisnya, grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Jadi perintahnya cuma gambarlah, maka kita boleh mengotak-atik persamaan ini. Yang penting bagaimana caranya kita mendapatkan koordinat, ya, mendapatkan titik koordinat untuk digambar di bidang koordinat. Maka paling gampang, paling mudah adalah membuat Y atau X-nya itu sama dengan 0. Itu paling mudah. Maka kita tulis ketika Y sama dengan 0, nah kita yang menentukan ya, karena di sini nggak ada petunjuk Y dan X-nya berapa, maka kita yang menentukan sendiri. Maka Y sama dengan 0. Maka ketika Y sama dengan 0, kita cari nilai X-nya. Jadi ketika Y diketahui, kita nyari nilai X. Ketika nilai X diketahui, kita nyari nilai Y. Seperti itu, dan begitu seterusnya. Jadi X dan Y-nya akan selalu berdamaian dan akan selalu terus ada. Itu ya. Nah, Y sama dengan 0, maka nilai X gitu. Jadi ketika nilai Y sudah diketahui, kita cari nilai X. Maka kita tulis 0 sama dengan 0 dari mana? Dari ini. Y sama dengan 0 ya, maka Y-nya berubah menjadi 0. 2X ditambah 4. Kita mau nyari nilai X, maka 4-nya kita pindah. Pindah ke sebelah kiri, melewati sama dengan. Kayak yang tadi, ketika melewati sama dengan, dia berubah tanda. Maka min 4 sama dengan 2X. X-nya adalah, kan ini 2 kali X. Ketika dia melewati atau pindah ruas, ketika itu dikali, dia akan jadi dibagi. Ketika dia dibagi, dia akan berubah jadi dikali. Jadi intinya adalah berubah kondisi seperti itu. Nah, ini min 4 dibagi 2, maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya ketemu. X sama dengan min 2. Oh, jadi bisa disimpulkan ketika kita sudah berkoordinat ya ini, ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya min 2. Ini adalah koordinat pertama. Koordinat pertama. Dan ketika kita ingin membuat sebuah grafik, minimal itu harus ada 2 titik. Nah, ini titik koordinat pertama ya. Titik koordinat pertama. Kita cari koordinat kedua dengan cara apa? Dengan cara sekarang merubah nilai X-nya. Tadi yang paling gampang apa? Merubah X menjadi 0. Maka X-nya ketika sama dengan 0. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan, ini otomatis 0. 0 tambah 4 ya. Y sama dengan 4. Oh, jadinya ketemu. Koordinat kedua adalah 0,4. Selesai. Ini titik koordinat kedua. Setelah itu, kita masukkan ke dalam bidang koordinatnya. Ya, kita masukkan dalam bidang koordinat. Kalian memakai ini ya, ketika membuat grafik memakai buku berpeta ya, Mas, Mbak. Jangan lupa disiapkan. Nah, yang titik koordinat 1 berapa tadi? Min 2,0. Maka X-nya sama dengan min 2, Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, maka titik koordinat berada di, ketika Y-nya 0,
dia berada di sumbu X gitu ya, karena Y-nya 0 jadi dia berada di sumbu X. Maka min 2, maka dia ini min 1, ini min 2. Jadi di sini titiknya. Gitu ya. Kemudian titik kedua adalah 0,4. Ketika dan sebaliknya ketika X-nya 0, maka titik koordinat berada di garis sumbu Y. Gitu ya. Jadi kalau X-nya 0, dia berada di sumbu Y. Kalau Y-nya 0, dia di sumbu X. Oke. Maka kita cari 1, 2, 3, 4. Ini 4. Jadi titiknya di sini. Nah, ketika sudah ada 2 titik, maka kita tarik garis sehingga membentuk grafik. Yang merah. Jadi dia akhirnya membentuk sebuah grafik. Grafik itu seperti ini, dia sebuah garis yang dihubungkan dari beberapa titik karena sifat atau ciri dari garis adalah kumpulan dari titik. Makanya ketika ada 2 garis kita hubungkan mereka dengan sebuah garis. Ya. Jadilah sebuah garis. Ini namanya grafik Y sama dengan 2X plus 4. Itu ya, itu cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Ya Mas, Mbak. Jadi ini sampai sini dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin bertanya, apakah masih ada yang bingung? Apakah ada yang paham? Gimana Mas Zaki? Ada yang mau tanya? Oh enggak ada. Oke, bagi yang ingin tanya boleh via chat. Ya, Ustadz sangat terbuka, silakan. Kalau misalnya belum paham, boleh via chat. Masih agak bingung, baik. Jadi, pertama adalah tentang persamaan garis ya, Mas Ilham ya. Persamaan garis itu bentuknya kayak apa sih? Persamaan garis itu bentuknya kayak gini, Y sama dengan. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk umum. Bentuk khususnya A dan B-nya itu sudah berubah bentuk. A dan B-nya sudah berubah dalam bentuk angka. Angkanya bebas. Kemudian yang persamaan garis itu pasti selalu ada X dan Y, di mana itu dia melambangkan sumbu X dan sumbu Y pada sebuah bidang koordinat. Bidang koordinat itu yang bagaimana? Yang kayak gini tadi. Yang ada di sistem koordinat, ada kuadran 1, 2, 3, 4, ada sumbu X, Y. Itu ya. Kemudian grafik persamaan garis lurus. Nah, nanti kalian akan selalu bersinggungan dengan grafik. Oleh karena itu kalian harus bisa cara menggambar grafik. Itu. Apabila di sebuah soal itu tidak ditentukan domainnya, yang kayak kemarin Ustadz kasih tahu domain ya, atau alamat alamat X-nya gitu, kalian bebas menentukan. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yang nantinya ketika itu dimasukkan ke dalam persamaan garis yang kayak gini tadi, dia pasti akan ketika Y-nya dimasukkan, dia akan mendapatkan nilai X-nya. Ketika nilai X dimasukkan, dia akan mendapatkan nilai Y-nya. Dan nantinya ketika kalian sudah mendapatkan nilai-nilai itu, maka nilai itu digabung menjadi sebuah titik koordinat. Ketika misalnya ya, misal ganti. Y-nya sama dengan 1, maka Y di sini akan berubah menjadi 1. Nah, Y-nya sudah menjadi 1 nih. Nantinya X-nya akan ketemu nilainya berapa. Nah, oleh karena itu nanti Y-nya ada 1, nilai X-nya berapa, misal gitu. Ketika sudah ketemu, maka itu nanti digabungkan gitu ya. Digabungkan untuk nantinya menjadi sebuah titik koordinat. Itu. Dan itu
harus minimal ada 2 titik. Oleh karena itu dimasukkannya bebas. Yang penting memudahkan kalian untuk membuat titik-titik koordinat itu. Itu ya. Semoga bisa membantu ya Mas Ilham. Yang titik-titik koordinat itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Yang nantinya ada titik-titik itu kemudian dihubungkan satu sama lain. Baik, ini sudah dicatat ya. Katakan lanjutkan subbabnya. Ada lagi yang ingin tanya? Persilahkan dulu, silahkan. Ada yang ingin tanya lagi nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang tanya. Y 2 kali 0. Ini loh Mbak Nahla. Jadi yang ini itu karena X-nya kita rubah menjadi 0. Yang rubah kita sendiri karena nggak ada syarat di sini. Nggak ada, dari soal nggak ada syarat. Maka kita menentukan nilai X-nya. Kita pengen X sama dengan 0. Maka di sini 2 kali 0. 2 kali 0 karena ini X-nya di sini loh. Soal ini kan ada X. Kita rubah jadi 0. Maka 2 kali 0. Ini dikali ya, bukan 20 ya. Ini dikali 2 kali 0. Maka di sini berubah jadi 0. Tuh. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan sebuah soal dan di soal itu hanya dikasih persamaan garis, tidak dikasihkan terkait angka-angkanya, Y-nya berapa, X-nya berapa, maka kalian usahakan cari angka-angka yang mudah untuk dimasukkan. Yang menghasilkan nilai-nilai yang bulat, jangan koma-koma ya. Usahakan nilai yang bulat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada intinya apa range-nya kayak kemarin diketahui, ya kalian ikut di situ. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Yuk. Sebelum start. Hapus ini. Oke, sudah ada yang tanya, saya akan hapus ya. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Ini kok bab berikutnya? Subbab berikutnya. Subbab ya. Nah, jadi gitu ya, anak-anak, persamaan garis lurus itu adalah dia yang membentuk garis lurus di sebuah bidang koordinat. Baik. Nah, ini kita akan biarkan aja ini. Baik. Kita lanjutkan. Dalam persamaan garis lurus ini, kan tadi kita akhirnya membentuk sebuah garis lurus ya. Nah, garis lurus itu dia mempunyai nilai kemiringan. Nilai kemiringan. Jadi dia mempunyai kemiringan. Jadi kan kayak gini ya. Jadi kemiringan itu dia punya nilai juga, gitu ya. Nilai dari sebuah kemiringan namanya adalah gradien. Dia namanya adalah gradien. Ini ya. Kemiringan garis. Nah, kemiringan itu ditentukan oleh nilai gradien ini. Gitu ya. Nah, terus gimana cara mencari gradien? Gitu. Jadi kalau kayak gini, itu dia memiliki nilai gradien. Terus gimana cara untuk melihat sebuah nilai gradien gitu? Caranya, misalnya kita pakai grafik ini aja ya, grafik ini. Maka caranya adalah dia simbolnya M kecil.
Nanti ada cara-cara untuk mencari nilai gradien. Nanti Ustaz sampaikan, tapi ini awal dulu ya. Kalau grafiknya seperti ini, ya, grafiknya seperti ini, maka dia adalah M kecil sama dengan perpindahan vertikal. Vertikal itu kemana? Ke atas. Dibagi ke atas dan ke bawah ya. Jadi yang tegak. Perpindahan horizontal. Nah, ketika kita ingin memakai grafik ini, maka kita ambil garis titik-titiknya. Nah, seperti ini. Ini 4 ya. Kemudian karena 4 karena apa? Ini ke atas. Gitu. Kemudian yang ini men 2. Ini 2 ya. Ini 2. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, perpindahan vertikal ini 4, kemudian horizontalnya adalah, jadi kita lihat ini ya, ke atas, ke kanan. Jadi kayak gini, ke atas, kanan. Nah, vertikalnya 4, kemudian horizontalnya 2, maka nilainya adalah 2. Jadi bisa dipastikan nilai gradiennya adalah 2. Seperti itu. Jadi ketika ditanya nilai gradien dari garis ini berapa gitu, maka nyarinya adalah seperti ini. Itu apabila grafiknya berbentuk seperti ini, yaitu titik koordinatnya berada di garis sumbu. Itu ya. Ketika berada di garis sumbu, kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Atau Ustaz memiliki cara lain, yaitu dengan cara melihat dari arah grafik itu. Itu ya. Pokoknya adalah sumbu Y dibagi sumbu X. Sumbu Y-nya berapa di sini nilainya? Oh, 4. Gitu. Kemudian sumbu X-nya berapa? 2. Nah, jadi kita tidak melihat dia positif atau negatif. Tapi kita melihat angkanya saja. Sumbu Y dibagi sumbu X. Kemudian hasilnya berapa? 2. Positif atau negatif? Positif atau negatif itu ditentukan dari arah grafik itu. Kita ngitungnya dari mengiranya dari bawah ke atas. Jadi dia ke atas itu ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Jadi ketika yang merah ini dia arahnya kemana? Ke kanan, dari bawah ke atas. Kalau ke kanan dia positif. Kalau ke kiri dia negatif. Seperti itu. Itu cara Ustadz ya. Cara Ustadz sendiri ketika mencari izin untuk mempermudah. Nah, kalian tinggal yang mana gitu ya. Kalian lebih enak yang mana? Pakai yang ini atau pakai yang ini? Intinya boleh pakai yang mana saja, yang penting betul. Yang penting jawabannya sama. Caranya boleh berbeda, yang penting jawabannya sama. Nah, itu cara nyari yang pertama. Ketika apa? Ketika grafiknya seperti ini, yaitu titiknya berada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau tidak berada di titik gimana, Ustaz? Sekarang kita akan pelajari cara yang lain, yaitu di mana titiknya itu tidak berada di garis sumbu. Oke, ini yang cara pertama ya. Ini cara pertama. Cara kedua, mencari gradien. Yaitu mencari gradien melalui 2 titik.
Jadi cari gradien melalui 2 titik. Maka cara nyarinya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu cara nyari gradien. Contoh soal, example. Contoh soal. Tentukan gradien ruas garis yang melalui titik. Nah, tadi ya, saya bilang apa? Bahwa garis atau grafik itu dia akan terbentuk minimal dihubungkan dengan 2 titik. Maka inilah salah satu contohnya. Dia akan melalui 2 titik seperti itu. Garis yang melalui titik P, yaitu di titik 1,4. Kemudian titik Q dan Q ya, dan Q adalah 3,7. Nah, dan maka kalau dilihat dari koordinatnya, dia tidak berada di garis sumbu ya. Karena apa? Tidak ada yang 0 di sini. Kalau ada yang 0, bisa dipastikan dia berada di garis sumbu. Tapi tidak ada yang 0. Sehingga dia bukan di garis sumbu. Bagaimana? Maka masukkan ke rumus. Maka M kecil sama dengan Y2. Nah, di sini Y2 dan Y ataupun 2 dan 1 ini kalian putuskan sendiri. Kalian mau yang mana? Boleh. Misalnya P jadikan titik pertama, Q jadikan titik kedua, boleh. Gitu. Kalau kayak gitu maka Y2-nya. Y2 diisi apa? Y2 diisi di koordinat Y di titik kedua, maka di 7. 7 ini kita taruh di sini. Kemudian dikurangi Y1. Y1 adalah koordinat Y di titik 1. Maka di sini ada 4. Kemudian yang bawahnya X2. Ini ada 3. Dan X1 di sini ada 1. Hasilnya adalah 3/2. Maka 3/2 apakah sudah selesai? Sudah. Gradiennya adalah 3/2. Sehingga kesimpulannya adalah kemiringan dari garis yang dilalui titik 2 titik tersebut adalah 3/2 atau 1/2. Itu ya. Terus ketika digambarkan bagaimana? Maka ketika digambarkan, ini saya hapus dulu. Ya. Tuh. Nah, kita gambar dulu. Kemudian kita tulis titiknya tadi. Yang satu apa? 1,4 ya. Ya, di mana X-nya 1, Y-nya adalah 4 di sini kira-kira. Maka titiknya di sini. Kemudian satu adalah 3,7. Oh, dia di 7 sini. Kemudian dia 2, 3. Jadi sini. Maka dia di sini. Nah, dipastikan dia di sini. Maka garisnya kayak apa? Garisnya seperti ini. Nah, garisnya kita sambungkan antara ini dan ini. Tuh. Nah, ini adalah titik P. Ini adalah titik Q. Nah, kita lihat apakah 3/2 gitu ya. Jarak ke sini berapa? Jarak ke sini 1/2 gitu. Nah, saya ganti warna lagi. 1/3 itu punya jarak berapa? 2 ya. Terus 7/4 punya jarak berapa? 3. Oleh karena itu M-nya tadi apa? Y/X, yaitu 3/2. Arahnya kemana dia? Dari bawah ke atas, ke kanan.
Ukurnya pakai tangan ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bawah ke atas, bawah ke atas. Bawah ke atas. Jadi dia positif. Jadi ternyata betul hitungan kita. Yaitu M-nya 3/2. Nah, sama ya. Itu ketika kita menentukan gradien melalui 2 titik. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Silahkan untuk bertanya. Via chat, boleh. Sebenarnya sudah paham? Baik, lanjutkan. Yang ketiga. Bingung cara nulisnya di koordinat kartesius. Bingung cara nulis di kartesius. Baik, di koordinat kartesius di bidang koordinatnya maksudnya ya Mas. Jadi kalau nulis di koordinat kartesius itu melihatnya dari X dulu. Dari X dulu baru ke Y. Kayak yang tadi. Bidang koordinat 1,4. Maka kita cari dulu nilai X-nya 1. Itu pasti berada di dekat sini. 1. Di 1, 2, 3, 4 seterusnya. Yang Y itu ke atas. 1, 2, 3, 4 seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri itu minus 1, 2, 3, 4 seterusnya. Yang bawah itu minus 1, minus 2, minus 3 seterusnya. Nah, ketika ada titik koordinat 1,4, maka kita cari dulu titiknya ini. Caranya menghubungkan antara koordinat X dan koordinat Y. Yang akhirnya pertemuan tadi, itulah titik pertemuannya. Misalnya ini 1 ya, terus 4-nya kira-kira berada di mana? Di sini ya, karena ini 1, 2, 3, 4. Oh, 4 di sini. Maka kita cari titik pertemuannya. Nah, kita cari. Oh, ternyata di sini. Inilah titik koordinat. Yang satunya juga dicari titik koordinatnya di mana? Dihubungkan, kemudian titik pertemuan tadi, itulah titik koordinatnya. Begitu Mas Ilham. Nah, setelah ditemukan 2 titik tadi, kemudian ditarik garis. Gitu. Jadi cuman menghubungkan titik satu dengan yang lain. Itu. Ya. Gimana? Sudah cukup membantu? Sudah membantu ya. Kalau nggak paham, boleh tanya lagi, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika diketahui persamaannya. Jadi bukan kayak gini, titik-titik kayak gini. Misalnya, diketahui misalnya ada 2 bentuk ya. Yang bentuk pertama adalah Y sama dengan AX plus B. Kayak yang contoh awal tadi, bentuk umum. Maka kalau kayak gini, kita sudah tahu bahwa di sini koefisien Y-nya adalah 1. Karena tidak ditulis. Oleh karena itu, bisa dipastikan yang A ya. Maka M-nya adalah A/1 atau sama dengan A. 1 dari mana? 1 dari koefisien Y. Sedangkan A itu dari koefisien X yang B-nya nggak dipakai dulu pada saat perhitungan gradien. Ya, jadi yang dipakai koefisien X dan koefisien Y. Ya. Jadi misal ada contoh, Y sama dengan 2X plus 5. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah 2. Langsung di sini. Dia koefisien X-nya yang dipakai. Kemudian yang lain, Y sama dengan 3X tambah 10. Berapa gradiennya? 3. Dan seterusnya. Gitu ya.
Jadi seperti itu. Contohnya jangan saya hapus dulu ya. Contoh misal Y sama dengan 2X plus 5. M sama dengan 2. Ya. Y sama dengan 3X plus 10. M sama dengan 3. Tuh. Kemudian yang kedua adalah ketika persamaannya adalah kayak tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ketika kayak gini, yaitu bedakan ya, ketika yang ini dia Y-nya koefisiennya cuma 1. Tetapi yang di sini koefisien Y-nya bisa lebih dari 1. Nah, kalau sudah kayak gini, maka bentuknya harus kayak gini ya. Maksudnya ketika nanti beda, nanti diusahakan bentuk kayak gini. Kalau udah kayak gini, maka M-nya adalah min A min A per B. Atau koefisien X dibagi koefisien Y. Akhirnya kesimpulannya adalah min A per B. Min A per B. Contoh. Ada soal 3. Y sama dengan 2X per ditambah 6. Kita dapat soal kayak gini nih. Cari, perintahnya cari gradiennya. Maka kalau cari gradiennya, kita pakai rumus ini. Ingat, bentuknya harus semua berada di satu ruas. Entah itu ruas kiri atau ruas kanan. Maka kita pindahkan yang satu saja ya, yang ini. Karena ini yang sendiri, jadi yang kita pindahkan yang ini. Maka hasilnya 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, posisinya sudah seperti ini. Maka boleh kita menggunakan rumus ini. Ustaz kotak itu ya. Nah. Maka ini kita rubah dulu ya, dirubah dulu. Habis itu ketika sudah dirubah, masukkan ke sini. M sama dengan min A per B atau koefisien X per koefisien Y. A-nya berapa di sini? 2. Terus B-nya berapa? Oh, min 3. Ternyata ada min ketemu min. Dan ketemu min, dia jadi positif. Akhirnya M-nya adalah 2 per 3. Selesai. Kita sudah menemukan koefisiennya. Begitu. Ya, anak-anak, jadi ketika ada sebuah soal kayak gini, maka kita rubah dulu ya ke bentuk yang seperti ini biar memudahkan. Setelah itu baru kita cari M-nya. Oke, begitu anak sekalian, ada yang ditanyakan sampai sini? Itu terkait mencari nilai gradien ya. Ada yang tanya? Silakan. Yang ketinggalan nanti bisa disimak videonya ya. Tuh, salah terekam. Untuk catatan ya. Terus kemudian nanti insya Allah besok Kamis ya. Akan Ustaz kasih latihan. Oke, tidak ada yang tanya? Baik. Oke. Terakhir kita akan belajar terkait sifat-sifat gradien. Nah, sudah ya, terkait gradien itu apa sih?
cara nyarinya gimana. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat dari gradien. Gradien pada sebuah garis. Oke, bisa hapus ya. Yang ini saya tekan hapus. Hapus dulu yang ini. Oke. Lanjutkan. Sekarang terkait sifat-sifat dari gradien. Sifat-sifat gradien. Nah, sifat-sifat gradien ini dia antara dua garis, ya. Jadi sifat-sifat gradien ini bila ada dua garis. Nah, ketika ada dua garis nanti dari kita bisa menentukan gradiennya. Ketika diketahui gradien garis yang satu, kita bisa menentukan besaran dari gradien garis yang lainnya. Seperti itu. Yang pertama adalah gradien garis sejajar. Gradien garis-garis sejajar. Dari kata-katanya kita pun bisa menganalisis ya. Gradien garis-garis sejajar. Sehingga pasti nanti ada lebih dari satu garis. Gitu. Nah, ketika ada gradien garis, ada garis sejajar itu, maka M1 sama dengan M2. Inilah ciri yang pertama. Apabila ada garis sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Maka apabila ada gradien yang sama, bisa dipastikan dia garisnya sejajar. Contoh. Garis pertama, dia memiliki persamaan Y sama dengan 3X plus 8. Garis yang kedua, dia adalah 3X garis 2. Y sama 3X min 7. Ini, dua garis ini, persamaan dua garis ini memiliki gradien yang sama. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah 3. Oleh karena itu, dua garis ini bisa dipastikan dia sejajar. Ya. Kemudian yang kedua, jadi itu saja ya, untuk terkait sifat, jadi gradien itu. Yang kedua adalah gradien garis tegak, saling tegak lurus. Tegak lurus. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini. M1 kali M2 sama dengan min 1. Contohnya bagaimana? Contohnya, misal ada sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 5X min 3. Gitu. Maka berapa gradien garis
yang tegak lurus dengan garis tadi. Caranya gimana? Pertama kita nyari gradiennya garis ini. Berapa gradiennya ini? Ibaratnya ini garis 1 ya, garis 1 itu persamaannya ini. Maka M1-nya berapa? M1-nya adalah 5. Maka garis yang tegak lurus dengan garis itu, dengan garis 1, kita sebut dengan garis 2, M2-nya adalah min 1/5. Jadi dibalik. Ya. Jadi caranya, Ustaz akan kasih penjelasan bagaimana itu bisa terjadi. Cukup aja. Nah, kita tahu ketika M1 dikali M2 adalah min 1, betul? Maka kita sudah tahu nih M1 berapa tadi? 5. M1 gradiennya 5. M2 kita nggak tahu. Min 1 ya. Maka untuk mencari M2, maka 5 ini kita pindah ruas. Oke? Ketika ini dikali, maka ketika pindah ruas, dia berubah menjadi dibagi. Min 1/5. Gitu ya, jawabannya adalah ini. Min 1/5. Biar lebih mudahnya adalah ketika 5 itu dia seperti 5/1 ya. Jadi 5 itu identik dia menunjukkan 5/1. Kemudian untuk ini M1. Untuk menentukan M2 maka tinggal dibalik kasih min. Dibalik dikasihkan min. Dikalikan min. Gitu. Terus kalau misalnya M1-nya itu per peran gimana? Misalnya 2/3. Maka M2-nya mudah. Tinggal dibalik kali min. Nah, kayak gitu. Contoh yang lain. Kalau M1-nya min. Gitu ya. Kalau M1-nya min gimana? M1 sama dengan min 3/7. M2-nya 7/3. Gak ada minnya ya. Tuh. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi itu terkait sifat-sifat dari gradien. Ketika dia garis sejajar, dia M1 sama dengan M2. Dia gradiennya sama. Tetapi ketika dia tegak lurus, maka perkalian dari kedua gradien garis tadi sama dengan min 1. Begitu sekalian dari penjelasan Ustadz dari awal terkait persamaan kuadrat. Mungkin ada yang tanyakan sampai yang sifat gradien ini, silahkan. Sebelum kita latihan, saya akan memberikan kalian latihan soal, dikit aja sih. Saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya, silahkan ada yang bertanya enggak? Penggunaannya gimana saat nanti? Penggunaan itu ketika kita sudah berhadapan dengan persoalan, dengan soal. Kita akan tahu, oh ini tanya di sini, tanya di sini. Tidak ada yang mau tanya? Cukup? Sudah paham semua? Yuk silakan via chat juga boleh, chat. Via chat, tanyanya boleh. Yang belum presensi, silakan presensi via chat Ustadz ya. Silakan presensi. Nama terus hadir. Oke. Ubaid, kayaknya belum ada Ubaid tadi. Lele, presensi dulu. Belum presensi yuk. Azza. Tidak. Presensi dulu, Le.
Oke, karena nggak ada yang tanya, Ustadz yang tanya sekarang. Silakan dikerjakan. Tentukan gradien. Gradien dari titik-titik di bawah. Pertama, titik A 1,2, B 6,4. Terus C itu 3,-1 dan D titik D itu 0,1. Nah, ini dicari gradiennya. Kemudian nomor 3 itu Y sama dengan 2/5X ditambah 8, yang keempat 6X tambah 5, Y sama dengan 4. Yo, cari gradiennya. Yang bisa, insya Allah ada imbalan, ya, ada imbalan, insya Allah, yaitu nilai mutlak 70 di ulangan bab 4. Jadi misalnya kalian nilainya di bawah rata, di bawah 70, langsung tercatat 70 ketika bisa menjawab soal ini. Dan betul ya, semuanya. Gampang, masih gampang. Insya Allah masih. Yo, 70, auto 70. Pengerjaan sampai pukul 11, berapa ya? 11.50. 11.55. 11.57. 53. Kemudian kita akan cocokkan bersama. Silakan untuk jawabannya sebelum kita cocokkan bersama bisa dikirim via chat ke Ustadz. Kalau ternyata nggak dikirim, maka ketika itu betul, maka hadiahnya hangus, ya, hadiahnya hangus. Maka ketika sudah selesai mengerjakan, kirim via chat. Yuk, sampai 11.53. Silahkan dicoba latihannya. Silahkan dikerjakan ya. 11.53 insya Allah kita akan cocokkan bersama. Ini sudah selesai. Dikirim jawabannya via chat. Sudah present semua ya? Mas Aaf udah belum ini? Kayaknya nggak ada tadi. Mas Aaf udah belum presensi. Udah presensi belum, Le? Sudah. Tadi kan aku chat privat. Oh ya, oke. Sudah di atas ya? Sip, sudah. Yang lainnya juga jangan lupa. Cuman 23 ini, Masya Allah. Tadi sempat 30 nggak ya? 27 nih. Pada kemana ini ya Allah? Semoga diberikan kemudahan ya. Sholat, Pak. Hah? Ada sholat, Pak.
Oh, udah pada sholat. Di sini aja udah selesai sholatnya, Pak Tat. Oh, gitu dah. Baik. Insya Allah ya. Dengan malah dari dewi gila absen iki. Patih. Yang di sekolah belum ada ya. Kita mengerjakan dengan jadwal sekolah yang ada. Yuk, 11.53. 2 menit lagi sebelum kita cocokkan. Kirimkan via chat jawabannya. Sebenarnya jawab. Satu 25. Ayo Mas, coba lagi. Tinggal 3 dan 4 Mas Zaki. Yang lainnya pasti bisa. Ayo. Langsung ketemu. So, langsung ketemu. Kita belum menurut. Pasti bisa. Coba dulu ya. Oke, Mbak Jana juga sudah. Nomor 1. Terus. Yang lainnya. Silham nomor 1. Oke, bagus. Sudah dijawab. Yang lainnya. Yuk. Oh, sudah 53 ternyata. Baik. Cuma coba-coba. Nggak apa-apa. Coba-coba menjawab. Bagus. Coba latihan ya. Baik, nomor 1. Kita cari M sama dengan 2 titik. Maka pakai Y2 min Y1. 4 kurangi 2. Y2 min Y1 per X2. 6 kurangi 1 sama dengan 2/5. Betul sekali, 2/5 nomor 1. Mbak Jana, oke, latihan lagi ya. Terus sudah menjawab Mbak Jana. Nomor 2, M sama dengan 2 titik. Y2 min 1. 1 min 1 per 0 X2 min X1. Hasilnya 1 min sama min jadi plus, jadi 2 per min 3. Jadi 2 per min 3. Oke. Nomor 3. Langsung ya. Langsung karena sudah Y sama dengan, maka M-nya adalah ini. M-nya adalah 2/5. Begitu anak-anak. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 kita rubah dulu dalam bentuk jadi 1 dulu. 1 ruas. 6X ditambah 5Y dikurangi 4. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi 4? Karena 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Pindah ruas berubah kondisi, berubah tanda. Maka sama dengan 0 ya ini. Sama dengan 0. Maka M sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Min 6/5. Selesai. Inilah M-nya. Ya, gitu ya. Simpel ya ternyata ya. Nyari gradien itu. Cuman itu. Baik, itu anak-anak sekalian. Alhamdulillah
Ternyata belum bisa mendapatkan hadiah dari Ustadz. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti di ulangan malah bisa mendapatkan lebih dari 7 ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah dari kafa ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita tentang matematika. Oke, insya Allah besok Jumat ya, Jumat, Kamis insya Allah kita latihan. Hari Jumat kita akan ambil nilai untuk bab 3 relasi fungsi. Nanti via Google Classroom, silahkan untuk nanti dikerjakan dan batas waktunya sampai pukul 21.00 jam 9 malam. Insya Allah kita akhiri untuk ulangan di bab 3 tentang relasi dan fungsi. Seperti itu ya anak-anak sekalian, jadi persiapkan. Sebelum Ustaz tutup, ada yang tanyakan lagi tentang yang tadi? Apakah ada yang bertanya? Catatannya bagaimana? Sudah dicatat ya tadi ya? Ada yang tanya enggak? Tidak, Ustaz. Oke. Baik. Jazakumullah khairan katsir atas partisipasinya sekalian. Kita berdoa dan berharap juga teman-teman yang lain bisa ikut bergabung dengan kita di setiap pembelajaran yang ada seperti itu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live.